Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Setelah kita membahas kestabilan, maka bagaimana menentukan apakah suatu persamaan pada suatu sistem itu stabil atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan Routh-Hurwitz criterion ataupun kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Dan ini merupakan bagian dari pembicaraan mengenai kestabilan di dalam ranah analisis. Mari kita mulai. Nah, kemarin kita sudah memberikan ringkasan mengenai kestabilan. Kita bisa melihat lagi di sini bahwa jika semua pol itu berada di sebelah sisi kiri, maaf ya. Nah, ini ya, semua pol ada di sebelah sisi kiri, maka dia stabil. Ini adalah sumbu imajiner, yang ini adalah sumbu real. Tapi selain itu berarti dia tidak stabil. Nah, berangkat dari hal tersebut, muncul kemudian Routh-Hurwitz membuat sebuah kriteria, tetapi kriteria ini tidak secara eksplisit menghitung akarnya, hanya saja bisa kita tentukan atau digunakan untuk menentukan apakah semua akar polinomial itu berada pada level plane atau ekuivalennya memiliki bagian real negatif atau tidak. Jadi di sini otomatis untuk sistem LTI dengan penyebut polinomial ya. Jadi tidak ada unsur fungsi-fungsi seperti sinus, cosinus, eksponensial. Jadi murni semuanya adalah bentuknya polinomial. Boleh kita menggunakan kriteria Routh-Hurwitz di sini. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, asumsinya kita punya polinomial QS dituliskan AN dikalikan S pangkat N ditambah AN min 1 dikalikan SN min 1 bla 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 sampai A1 S pangkat 1 dan A0 S pangkat 0. Nah, S pangkat 0 itu adalah 1, jadi A0 saja. Jadi kalau asumsinya A0-nya tidak sama dengan 0 di sini, berarti ini S pangkat 0, maka kita bisa tuliskan S pangkat M ya, mulai dari S pangkat M ya. M-nya nanti dari 0. Nah, di sini kita bisa mulai dari AN minus M dari 0 gitu ya. Dan seterusnya sampai A1S ditambah A0. Atau dengan kata lain, yang bagian ini A pangkat A N min M kali S pangkat N minus M dan seterusnya, itu adalah QS ya, yang ini. Ini adalah QS. Sehingga bisa kita tuliskan SM sama dengan QS sama dengan SMQS. Nah, tapi ini pokoknya A0-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dengan kriteria Routh-Hurwitz yang berlaku untuk bentuk polinomial seperti QS di sini, kita bisa membuat dulu lariknya ya. Nah, di sini dari polinomial kita dapat S pangkat N dan S pangkat min 1. Jadi AN min 2, AN min 4, AN min 6, yang bawah itu AN min 1, AN min. Jadi jalannya polinomial seperti ini yang kita tuliskan. Nah, gini. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan larik yang ketiga. Baris yang ketiga di mana B1 ini itu kita peroleh dengan cara mengalihkan ini dikalikan ya, dikurangi dengan hasil perkalian AN dikalikan AN min 3 dibagi AN min 1 lah ini. Ya. Kemudian yang B2 itu AN min 4 ya, kalikan ini ya. Dikalikan dikurangi dengan AN min 5 ya. AN min 5 dibagi AN min 1. Begitu seterusnya. Untuk B3 juga sama, B4 juga mirip. Nah, baris yang keempat ya juga sama. C1 itu dari ini ya, dari AN min 3 dikalikan B1 ini. Nah, ini dikurangin
HN-1 dikalikan B2 dibagi B1. Sama seperti kita menghitung B1, B2, cuman ini geser ke bawah. Demikian seterusnya, C2 juga gitu, C1 juga gitu. Nah, kita lihat setelah sampai S pangkat 0, kita lihat ada berapa perubahan ya. Ada perubahan tanda ya. Nah, perubahan tanda itu adalah jumlah roots yang berada di sebelah kanan ya. The number of roots in the open right half plane is equal to the number of sign change in the first column of root array. Jadi right half plane ya, RHP. Kalau tidak berubah berarti tidak ada root di right half plane. Jadi berarti dia stabil. Nah, contohnya kita punya ini ya. S pangkat 3, S kuadrat, 2S plus 8. Atau sama dengan kita tuliskan seperti ini. Berarti di sini kita punya root ya. Min 2 dan ini ada satu lagi di sini. Setengah plus minus. Jadi ada setengahnya di sini. Plus minus. Jadi ada di sebelah kanan. Jadi kita hitung ini 1, 2. Kita taruh di sini. Kemudian yang satunya 1, 8. Kita taruh di baris yang kedua. Baris yang ketiga itu adalah 2 kurangi 8 dibagi 1. Yaitu minus 6. Kemudian yang sini, ini sudah ada tandanya, ini perubahan tanda ya. 2 kali ya. Itu dari plus ke minus ke plus itu. Artinya dia punya 2 akar di right half plane. Ini yang berikutnya 8 dikurangi 6 dikurangi 8 kali min 6 dikurangi 0, ini 0. Dianggap 0 dibagi minus 6. Hasilnya adalah 8. Sehingga ada terjadi perubahan 2 kali. 1, 2 ya. 1 kali, kemudian 2 kali. Nah, dari sini juga sudah kelihatan hasil rootnya. Tapi sekali lagi bahwa root suite ini hanya untuk menentukan, tidak menghitung akarnya, tapi untuk menentukan berapa jumlah akar di RHP. Contoh yang kedua, kita coba 1, 2, 11 ya. 1, 2, 11. Kita taruh di sini, kemudian 2, 4, 10 kita taruh di sini. Nah, hasil yang pertama itu 0. Nah, 0 karena 0 nggak boleh, jadi ya kita coba pakai epsilon gitu ya. Kita ganti dengan epsilon. Jika 0 itu muncul pada first column atau pada non-zero, baris non-zero pada lari error, maka kita ganti dengan angka yang sangat kecil, positif yang sangat kecil. Ya, epsilon di situ. Di kasus ini Q itu memiliki beberapa root di RHP. Ya, jadi ini epsilon. Nah, kita hitung kan, kalau ini epsilon kan berarti bagian yang ini itu adalah 4 epsilon dikurangi 12 dibagi epsilon. Ya, jadi 4 kali epsilon dikurangi 12 dibagi epsilon. Ya, nah, ini kan lebih kecil 0 ini. Jadi kalau kita gunakan ini ya, itu 6 ya, ini sama dengan 6 itu epsilonnya kecil. Ya, jadi kalau ini ada perubahan tanda, ya ini berarti ada dua akar gitu ya. Ini 4 epsilon dikurangi 12 itu ke 6 gitu ya, mendekati 6. Ya, jadi kalau ini kita hitung misalnya mendekati 6 itu berarti 4 epsilon dikurangi 12 sama dengan 6 epsilon. Dibuat ini pindah ke sini, ini pindah ke sana, itu kan berarti minus 2 ya. Minus 2 epsilon sama dengan 12. Epsilon sama dengan minus 6. Ya, jadi itu ada minus 6 di sini. Ya. Minus 6 di situ. Nah, dengan demikian ada 2 kali kan. Kalau ini minus 6, berarti kan ada perubahan dari sini ke sini ya. Oke, itu aja. Kemudian contoh yang ketiga, kita pakai ini 1, 3, 2. Kemudian 1, 2. Ini sama juga ya. Ini 1 itu karena 3 dikurangi 2 dibagi 1. 3 kurangi 2 bagi 1 itu 1.
Ini 2, 2 ya 2. Terus yang bawah ini kan dari sini ya. Dari 2 kurangi 2, ini 0 ini. Ya, 0. If 0 appears in root array, Q has roots either on the imaginary axis atau pada RHP. Nah, di sini tidak ada ini. Ya. Kita tentukan derivatif auxiliary polinomial yang merupakan faktor dari Q, S kuadrat plus 2. Yang itu. Ini epsilonnya tetap positif, jadi tidak ada RHP ya ini. Ini 2 kali 0 dibagi 0 itu kan nggak bisa. 0 dikurangi 2 bagi 0. Jadi itu harus pakai epsilon. Nah, ini tidak ada perubahan tanda ini, berarti tidak ada roots, but some roots are on imaginary axis. Oke ya, jadi berbeda dengan yang ini ya. Jika 0 itu muncul pada kolom pertama dari baris non-zero, maka kita gunakan atau kita ganti dengan angka yang sangat kecil positif. Nah, maka otomatis Q nanti akan punya root di RHP. Jika 0 itu muncul di lare root, ya, nah ini seperti ini. Ini juga muncul ya. Itu. Maka Q hanya memiliki root di pada sumbu imajiner atau RHP. Ya, itu aja sebenarnya. Dan contoh yang keempat, ya kita bikin. Nah, ini kalau ini tentukan nilai K sedemikian hingga Q memiliki semua akar di bagian kiri. Ya, sehingga di sini. Nah, kalau seperti ini berarti kita pengen tidak ada perubahan tanda. Ya, berarti 3K itu harus lebih besar 0. Ini juga dikurangi 4 dibagi 3K atau ini sama harus lebih besar 0. Maka K harus kita pilih seperti ini. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kesimpulannya. Untuk first order polinomial QS sama dengan alpha 1S ditambah A0. Kita bisa menyimpulkan semua akar ada di bagian kiri asalkan A1 dan 0 memiliki tanda yang sama. Minus, minus, plus, plus gitu ya. Untuk second order, semua root, semua akar ada di kiri jika semuanya juga ya, A0, A1, A2 memiliki tanda yang sama. Jadi kalau plus ya plus semua, kalau minus ya minus semua. Coba kalau misalnya kita tinggikan ya berarti ini semua AK itu memiliki same sign ya, have the same sign. Jadi plus semua minus semua. Jadi di sini kita bisa lihat kalau ini semua root di LHP. Ini kan plus ini plus ya, berarti yes. Kemudian ini minus, ini minus, ini minus, yes. Ini minus plus no. Ini plus plus min, ini juga no. Nah, ini juga kita bisa tahu karena ada minus di sini, berarti kalau perkalian nanti jadi minus, berarti ini juga. Nah, kita ringkaskan kriteria stabilitas root width. Kita menggunakan lari root hanya berlaku untuk polinomial. Jadi tidak mungkin untuk menangani eksponensial, sinus, dan kosinus atau lain sebagainya. Nah, oke, untuk latihan yang lebih panjang silahkan Anda membaca buku acuan atau membuat latihan atau mengerjakan latihan mengenai kriteria root width. Jadi sekali lagi kriteria root width itu hanya digunakan untuk ngecek apakah dia itu ada di RHP atau LHP. Dan itu sesuai dengan kestabilan sistem. Kestabilan sistem harus semua kutub harus ada di LHP. Tidak boleh ada satupun di RHP atau right half plane. Demikian mengenai kriteria kestabilan root width ya. Jika Anda masih belum paham bisa mengulangi video ini. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.